Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran perpetaan dan sistem informasi geografis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis geoprocessing vektor. Nah, di sini maksudnya geoprocessing itu adalah analisis yang dilakukan dengan proses-proses yang berkaitan dengan data spasial. Dan vektor, artinya data yang digunakan di sini adalah data vektor, yaitu data yang berupa poligon, poin, ataupun line. Nah, sekarang yang namanya analisis geoprocessing itu ada banyak sekali jenisnya, bisa sampai ratusan untuk software QG sendiri. Tetapi yang akan kita lakukan di sini adalah hanya beberapa. Di antaranya ada buffer, clip, union, dan dissolve. Untuk clip dan intersect itu sebetulnya mirip-mirip, hanya saja data yang diambil pada analisis intersect itu lebih banyak sehingga prosesnya lebih lama. Maka dari itu, kita akan fokus di keempat ini, buffer, kemudian union, clip, dissolve. Kita langsung mulai dari analisis buffer. Oke, langkah pertama tentunya kita perlu membuka software QGIS terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan peta save file seperti biasa adalah peta Kabupaten Karawang. Kita masukkan dulu administrasi desa, kemudian kita pilih gardu listrik. Oke, gardu listrik. Nah, sekarang gardu listrik sudah masuk ya. Nah, kita akan melakukan analisis buffer. Caranya itu sebetulnya mudah. Kita klik bagian vektor, kita pilih Geoprocessing Tools, kemudian kita pilih buffer. Nah, ketika pada bagian ini, bisa dilihat bahwa saat kita menggunakan atau memilih layer gardu listrik, distance-nya ini masih berupa degrees. Dan tentunya ini bukan hal yang lazim, karena ketika kita menggunakan degree sebagai distance, itu jarak yang ditampilkan akan sangat jauh sekali atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itu kita close dulu, kemudian kita klik pada bagian gardu listrik. Ingat ya, bagian gardu listrik. Kita klik kanan, kemudian kita pilih export, save features as. Kemudian kita lihat di sini formatnya GeoPackage, file name-nya kita coba masukkan gardu edit. Kemudian di sini ada gardu listrik. Nah, yang penting di sini adalah bagian CRS, CRS. Nah, di sini yang awalnya itu mungkin masih seperti ini, WGS 84. Kita harus ubah ini ke dalam UTM Zone 48S yang ini. Tetapi jika misalnya belum ada atau belum muncul, kita klik dulu simbol ini, select CRS, kemudian kita klik. Nah, ininya tetap predefine CRS, kemudian karena saya pernah menggunakan, makanya muncul di tab yang recently used. Nah, jika belum ada di UTM Zone 48S, kita coba klik pada bagian filter 48S. Maka di sini akan muncul ya WGS 84 garis miring UTM Zone 48S. Kita klik. Setelah itu, yang lainnya kita biarkan default. Kita pilih OK. Apa bedanya? Kita pergi lagi ke bagian vektor, geoprocessing tools, dan buffer. Nah, terlihat bedanya gardu edit, distance yang digunakan itu adalah sesuai ya, meter. Nih, ini jarak yang lazim atau kita gunakan. Selain meter, tentunya ada juga kilometer, feet, dan lain-lain. Karena kita di sini menggunakan gardu listrik, gardu edit, dan yang saya pernah baca bahwa jarak aman tinggal untuk rumah atau seseorang tinggal di dekat gardu listrik itu jaraknya 22 meter. Makanya sekarang kita klik run. Kita close. Nah, kita zoom lagi. Sekilas memang tidak terlihat apa bedanya ya, karena masih lingkaran sama-sama. Nah, sebetulnya poin yang awal kita masukkan itu yang gardu edit ataupun yang gardu listrik itu adalah kecil seperti ini. Tapi kemudian setelah kita analisis buffer akan muncul lingkaran lain yang jaraknya itu sesuai dengan jarak yang kita masukkan pada bagian input tadi. Apa itu jaraknya? Kita lihat di sini.
ada measure line atau Ctrl Shift M, kita klik, kita lihat. Nah, kita klik dari tengah, dan setelah kita lihat di sini kurang lebih jaraknya adalah 22 meter, sesuai dengan dia. 22 meter dari pusat lingkaran sampai ke sisi terluar lingkaran. Oke, kita klik kanan, kita close. Nah, maksudnya jadi analisis buffer ini menghasilkan radius dari data yang kita pilih. Dalam hal ini kita memilih data yang poin, kemudian saat kita lakukan analisis vektor, bioprocessing buffer, kita pilih encap style-nya round, makanya muncul lingkaran. Jadi ketika kita pilih yang lain, square atau flat, itu akan memunculkan jenis yang berbeda. Nah, seperti ini. Kalau misalkan square, ada kotak. Tapi kita hapus dulu saja. Kita akan lihat pada bagian yang buffered ini. Nah, apa sih gunanya analisis buffer ini? Mungkin sekilas ini seperti tidak terlalu menunjukkan sesuatu gitu. Nah, kita coba gunakan peta lain, dalam hal ini OpenStreetMap. Pada bagian browser, silakan pergi ke bagian paling bawah, ada XYZ tiles. Nah, di sini kita pilih OpenStreetMap, kita drag ke bawah. Kita pindahkan ke paling bawah layer. Administrasi desa kita bisa uncheck. Nah, muncullah yang tadi ya, si poin-poin yang tadi. Kita akan zoom lagi. Nah, ini ada poin yang awal dan juga ada radius hasil dari analisis buffer. Apa sih fungsinya? Kita coba lihat di sini. Properties, kita agak kurangi opacity-nya agar lihat lebih transparan. Nah, jadi jarak yang aman untuk tinggal itu adalah jika kita ada gardu listrik ya di sekitar wilayahnya, itu 22 meter dari si gardu. Tapi ketika kita lihat di sini, ternyata dalam radius 22 meter ada beberapa bangunan yang terkena radiasi dari si gardu listrik ini. Sehingga sekilas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bangunan-bangunan di dekat sini itu sebetulnya tidak aman dari radiasi dan mungkin bisa menimbulkan jangka panjang bagi kesehatan. Oke, nah itu adalah fungsi dari si analisis buffer. Dan tentunya fungsi ini tidak terbatas dalam hal ini saja ya. Bisa juga digunakan untuk melihat radius aman dari suatu industri, kemudian dari suatu tempat pembuangan sampah, contohnya. Itu kita bisa cek radiasinya. Kemudian juga batas aman tinggal dari sungai, apakah ada rumah yang terlalu dekat, atau jarak aman dari gunung berapi, apakah ada rumah yang terlalu dekat, itu kita bisa menggunakan analisis buffer. Bahkan kita pun bisa menggunakan analisis buffer untuk melihat radius dampak dari suatu bencana, contohnya gempa bumi. Anggaplah di sini itu merupakan titik gempa. Kemudian kita baca bahwa ternyata si ininya itu jarak atau dampaknya itu dari gempa itu sampai 2 kilometer. 2 kilometer. Nah, kita lihat, kita run di sini. Oke. Nah, terlihat dari buffer yang ini, terlihat ukurannya jauh lebih besar dibanding yang tadi, karena hanya 22 meter dan ini 2 kilometer. Kita klik kanan lagi, properties, kemudian kita atur lagi opacity-nya, kita lihat. Nah, kita bisa melihat daerah-daerah yang terkena dampak dari titik gempa ini. Contohnya ya, walaupun di sini sebenarnya gardu listrik. Saya hanya menganalogikan. Kemudian kita lihat, kemudian kita bisa hitung berapa jumlah rumah atau bangunan yang terdampak, berapa kilometer jalan yang terkena, ada legendanya bisa kita lihat nih, ada apa saja sih yang rusak kira-kira karena gempa itu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan dari tools
buffer ini. Oke, itu adalah yang pertama. Sekarang kita remove dulu. Kita pergi ke analisis yang selanjutnya, yaitu analisis kita yang union dulu. Union, sesuai dengan namanya, artinya itu adalah menggabungkan. Atau fungsinya tentunya jelas untuk menggabungkan dua data poligon atau area agar menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini, mari kita coba untuk menggunakan peta. Kita coba gunakan atau kita masukkan dulu peta Kabupaten Bandung dan yang kedua Kota Cimahi. Nah, bisa dilihat di sini ada dua layers, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Dua-duanya merupakan atau memiliki layer masing-masing. Dan sekarang kita akan gunakan analisis union. Caranya, pada bagian kanan di sini ada processing toolbox. Nah, jika belum ada processing toolbox, silahkan cek pada bagian view, kemudian panels, processing toolbox. Oke. Nah, misalkan saya hilangkan dulu, klik view, panels, processing toolbox. Bagian sini lihat di bawahnya processing toolbox. Nah, karena kita akan melakukan analisis union, kita ketik saja di sini agar mempercepat. Nah, muncullah union. Kita klik union. Input layernya biarkan Kota Cimahi, overlay layernya kita masukkan Kabupaten Bandung. Kemudian kita run. Oke, muncullah satu yang baru, yaitu layer bernama Union. Kita lihat, kita klik Union. Nah, kalau ini kan masih satu-satu ya, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung. Tapi ketika kita sudah lakukan Union, dua layer ini bergabung menjadi satu. Oke, itu yang union. Fungsinya ya jelas ya untuk menggabungkan data-data yang akan kita analisis atau yang akan eh, kita gunakan lebih jauh. Sekarang kita remove dulu, kita masuk ke yang selanjutnya, clip. Sesuai namanya juga, clip dalam bahasa Inggris ini artinya memotong. Kita coba masukkan peta save file Kabupaten Bandung. Kemudian kita masukkan Jalan Jawa Barat. Nah, bisa kita lihat ya Jalan Jawa Barat ini begitu banyak atau begitu kita ubah dulu warnanya karena terlalu mirip, kita ubah warnanya menjadi merah. Oke, apply. Oke. Nah, bisa dilihat ya, ini jalan di Jawa Barat, tetapi karena kita ini menggunakan data Kabupaten Bandung, save filenya, dan saya itu sebetulnya hanya membutuhkan jalan yang ada di Kabupaten Bandung saja untuk proyek saya. Tetapi data yang saya punya itu adalah jalan di Jabar yang begitu banyak dan begitu sulit jika kita ingin menganalisisnya. Maka dari itu kita butuh processing toolbox lagi, kita lakukan geoprocessing clip. Kita pilih clip. Nah, di sini kita klik input layernya Jalan Jabar, overlay layernya itu Kabupaten Bandung. Yang kita run. Nah, muncul klip. Nah, kita cek yang klip ini. Nah, sekarang sudah muncullah satu layer baru yang isinya hanya jalan yang ada di Kabupaten Bandung. Sehingga untuk melakukan analisis atau proses editing lebih lanjut, itu tidak akan seberat ketika kita menggunakan atau kita memiliki data Jalan Jabar. Itu adalah fungsi dari si clip ini. Gampang kan untuk yang clip? Oke, kita remove lagi. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu dissolve.
Dissolve sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa fungsinya itu adalah untuk menggabungkan data atau meleburkan data yang memiliki karakteristik sama. Mari kita coba gunakan peta Kabupaten Karawang lagi. Kita pergi di bagian administrasi desa, kita drag ke bawah, kita ubah dulu warnanya, ini terlalu gelap. Kita ubah warnanya ke warna ya lebih muda. Oke, sekarang kita coba lakukan dissolve. Seperti biasa, pergi ke processing toolbox, klik dissolve. Nah, udah muncul ya dissolve. Kita lihat dulu di sini petanya ini masih terdiri dari banyak batas administrasi yang membatasi daerah atau wilayah desa. Tetapi contohnya nih, ketika saya ingin memasukkan data sungai, kita masukkan ke sini. Karena di sini ada banyak garis juga, dan sebenarnya saya tidak butuh batas-batas wilayah ini. Saya hanya ingin melihat sungainya saja. Nah, kita pergilah ke bagian processing toolbox, kita ketik dissolve, kemudian setelah muncul kita klik, kita pilih input layer administrasi desa. Kita run. Nah, sekarang kita lihat ada yang baru yaitu dissolve. Save file baru tanpa batas wilayah karena datanya atau data atributnya yang memiliki karakteristik sama sudah dileburkan. Sehingga ketika kita masukkan data sungai, kita ubah dulu warna sungai, sungai. Kita lihat yang ini yang biru, hidrologi. Nah, nih kita bisa melihat sungainya dengan lebih jelas tanpa ada batas-batas lain yang mungkin mengganggu pemandangan kita. Nah, jadi itulah dia fungsi dasar yang perlu kita miliki ketika pergi ke software GIS. Jadi sebetulnya analisis ini bukan hanya dimiliki oleh QGIS ya, baik itu buffer, clip, intersect, union, dissolve, pada software lain seperti ArcMap, itu pun ada analisis-analisis seperti ini. Jadi sekali lagi ini bukan fitur spesial yang ada pada QGIS, tapi umum ketika kita ingin melakukan analisis geoprocessing vektor atau analisis vektor. Nah, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah atau yang belum jelas. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.